Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar dari investasi, ya, dan bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan kita yang kedua, ya, kita akan memulai membahas atau masuk ke yang pembahasan yang lebih teknis lagi, ya, dan lebih aplikatif, yaitu mengenai pasar modal. Di mana pasar modal ini sendiri itu adalah sarana utama, ya, sarana utama dari aktivitas investasi, ya. Jadi diharapkan para mahasiswa sekalian itu setelah pertemuan ini mampu untuk memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja serta peran investor di dalamnya. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, apa itu pasar modal, ya? Jadi kalau di uh, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, ya, tentang pasar modal itu mengatakan bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, ya. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek atau saham atau obligasi, ya, di sini, ya, yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, ya, kalau bisa kita sederhanakan, pasar modal itu adalah tempat, ya, tempat atau wadah, ya, bertemunya pihak yang membutuhkan dana, ya, pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini disebut emiten, ya, dengan pihak yang memiliki dana, ya, yang memiliki dana, yang dalam hal ini adalah tentunya investor, ya. Oke, kita masuk ke fungsi pasar modal. Jadi di sini dituliskan atau dibedakan ada dua fungsi, ya, untuk pasar modal itu sendiri. Jadi ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Jadi kalau fungsi ekonomi itu tadi sudah saya sebutkan di awal, ya, bahwa eh, pasar modal ini adalah mempertemukan pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, ya. Kemudian kalau dari fungsi dari keuangan itu sendiri itu memberikan kesempatan untuk memperoleh return bagi investor, ya. Jadi kalau seorang investor itu punya uang lebih, ya, terus bingung mau diapain dan dia memutuskan untuk berinvestasi, ya, karena tujuannya yaitu untuk memperoleh return atau laba, gitu, ya. Jadi kalau bisa kita contohkan di sini, itu kalau perusahaan, ya, misalkan eee, perusahaan itu yang membutuhkan dana. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau ingin berekspansi, ya, ingin berekspansi, ingin buka cabang ataupun ingin membangun gudang, gitu, ya. Jadi perusahaan tersebut otomatis kan akan membutuhkan dana yang cukup besar, ya. Oleh karenanya dia biasanya itu menerbitkan saham, ya. Nah, investor yang sudah saya sebutkan tadi, investor itu eee, mempunyai dana, ya, mempunyai dana berlebih yang nganggur istilahnya, dan dia ingin mendapatkan imbal hasil, ya, ingin mendapatkan laba. Nah, disitulah peran pasar modal bekerja, gitu, ya. Jadi pasar modal itu mempertemukan keduanya. Jadi perusahaan yang membutuhkan dana tadi, ya, ditemukan dengan investor yang mempunyai dana, ya, dengan harapan tentunya untuk imbal hasil atau return, ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pasar modal. Jadi ada beberapa jenis, ya, di sini kita bahas
Yang pertama adalah pasar primer terlebih dahulu, ya. Apa sih pasar primer? Jadi, pasar primer itu adalah tempat pertama kali efek, ya, baik itu saham maupun obligasi yang ditawarkan kepada publik melalui IPO atau Initial Public Offering, ya. Jadi ini awal pertama, perusahaan itu, menerbitkan saham, ditawarkan ke publik untuk pertama kali ini yang namanya, IPO, ya. Nah, untuk prosesnya, yang pertama perusahaan itu menunjuk, underwriter, ya. Perusahaan itu menunjuk underwriter. Apa underwriter itu? Jadi, underwriter itu istilahnya kayak, penanggung jawab lah ya. Jadi, sebuah lembaga ya, yang nantinya itu akan membantu perusahaan dalam proses IPO itu sendiri ya. Jadi memastikan, saham itu terjual. Jadi kalau misalkan saham tersebut tidak terjual itu biasanya, underwriter itu punya jaminannya ya, akan dibeli sama underwriter. Jadi seperti itu kurang lebihnya, ya. Kemudian proses yang kedua kalau di pasar primer itu, eee, melakukan penyusunan prospektus, ya. Apa itu prospektus? Jadi prospektus itu, istilahnya kayak buku panduan dalam investasi, ya. Jadi di situ, tertuliskan ada profil lengkapnya perusahaan, ya, yang akan dijual ya kepada publik. Kemudian, ada tujuannya, ada laporan keuangannya dan lain sebagainya, ya. Itu, eee, yang dimaksud dari prospektus. Kemudian proses yang ketiga itu ada penawaran saham ke publik, ya. Jadi setelah, menyusun prospektus tadi, lalu baru siap untuk ditawarkan ke publik, ya. Proses yang keempat, yaitu investor membeli saham tersebut, ya. Nah, ini yang akan membedakan dengan jenis, pasar sekunder yang terakhir ini. Jadi prosesnya ada dana masuk ke perusahaan, ya. Jadi kalau di pasar primer itu dana, pembelian sahamnya tadi itu akan langsung masuk ke perusahaannya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk, pasar primer, ya. Nah, untuk ciri-cirinya ya, kalau pasar primer sekali lagi karena, eee, pasar primer itu dianggapnya pasar yang pertama kali ya, otomatis dia ciri-cirinya itu terjadi saat IPO ya. Kemudian harganya juga sudah ditentukan. Nah, kemudian juga dananya masuk ke perusahaan ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu terjadi hanya satu kali ya, saat penawaran di awal saja. Ini adalah ciri-ciri dari pasar primer, ya. Oke, ini yang sudah saya mention sebelumnya ya. Jadi ada perbandingan yang cukup mencolok antara pasar primer dan pasar sekunder. Nah, kalau pasar sekunder itu adalah tempat perdagangan efek ya, baik itu saham maupun obligasi setelah dilakukannya IPO ya. Kalau di, primer tadi kan terjadi hanya satu kali saat penawaran awal saja. Ya kalau sudah penawaran awalnya sudah, selesai berarti langsung masuk ke pasar sekunder ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian bagaimana prosesnya? Ya prosesnya otomatis, investor A itu membeli saham saat IPO ya. Jadi ada investor A itu membeli saham, pada saat IPO di pasar, primer ya. Kemudian investor A tersebut itu menjual ke investor B ya, dan transaksi tersebut terjadi melalui sistem bursa ya. Jadi kalau kalian lihat di Bursa Efek Indonesia itu termasuk pasar, sekunder ya, pasar sekunder. Nah, ciri-ciri, pasar sekunder kalau tadi, eee, di pasar primer itu terjadi hanya pada saat IPO.
Nah, ini terjadi saat, setelah IPO itu sudah selesai, ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu harganya itu berubah sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kalau misalkan pada saat IPO itu belinya itu rendah 1.000 misalkan, kemudian pada saat, eee, di pasar sekunder investor A tadi yang awalnya membeli 1.000 ya, terus ternyata, ketika di pasar sekunder itu harganya 1.300 ya otomatis investor A tadi untung gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu likuiditasnya, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan, ciri yang keempat yaitu terjadi setiap hari bursa ya. Jadi setiap hari itu bisa ada, kalau yang primer tadi kan hanya sekali saja, sekali penawaran. Kalau di pasar sekunder itu ada terus setiap harinya ya. Jadi seperti itu. Nah, perbedaannya kalau yang di, pasar primer itu tadi kan, kalau pasar primer sudah saya mention kalau dia, penjualannya itu dananya itu masuk ke perusahaan secara langsung. Nah, kalau di pasar sekunder karena dia sudah dibeli oleh investor A tadi, ya otomatis, tidak masuk langsung ke perusahaannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, ini untuk, pasar sekunder ya. Nah, pasar sekunder ini biasanya, bisa melalui aplikasi ya, aplikasi sekuritas ya, itu termasuk pasar sekunder ya. Lanjut, kita masuk ke OTC market versus stock exchange ya. Ada over the counter versus stock exchange ya. Jadi kalau di stock exchange itu adalah lembaga yang menyediakan sistem, infrastruktur, dan aturan untuk mempertemukan penjual dan pembeli instrumen keuangan ya. Kalau di stock exchange, kalau stock exchange itu ciri-cirinya itu lebih terorganisir, kemudian ada sistemnya ya, ada sistem perdagangan lebih resminya, kemudian lebih transparan dan diawasi oleh regulator ya. Sementara kalau OTC market ya, over the counter, itu perdagangan efek yang dilakukan di luar bursa resmi. Jadi di luar dari, BEI, di luar dari bursa-bursa resmi lainnya ya. Nah, ciri-cirinya ini tidak terpusat ya, jadi tidak terpusat dia. Kemudian biasanya itu melalui dealer dan kurang transparan. Nah, ini perbedaan antara OTC market dan stock exchange ya. Jadi kalau, sekali lagi perbedaannya, kalau di stock exchange itu lebih terorganisir, sementara kalau di OTC itu tidak terpusat. Kalau di OTC itu kurang transparan, di stock exchange itu transparan. Kemudian kalau, eee, di stock exchange itu likuiditasnya tinggi, sementara kalau di OTC itu likuiditasnya terbatas, ya. Jadi kurang lebih, secara perbedaannya seperti itu. Oke, kita masuk kemudian ke transaksi kas dan transaksi margin, ya. Transaksi kas adalah, investor itu membeli saham menggunakan dana sendiri, ya. Jadi bisa kita contohkan kalau seorang investor itu mempunyai, modal 5 juta ya, kemudian dibelikan saham sebesar 5 juta. Nah, itu yang namanya transaksi kas, jadi tidak ada pinjaman di dalamnya. Nah, di transaksi kas ini otomatis karena tidak ada pinjaman, otomatis risikonya juga terbatas dengan, dana yang dimiliki itu sendiri, gitu ya. Sementara kalau di transaksi margin, ya, kalau di transaksi margin itu investor itu membeli saham menggunakan dana pinjaman dari sekuritas. Jadi misalkan kita punya modal sendiri 5 juta, kita pinjam, 5 juta, ya, maka total saham yang akan dibeli itu bisa sampai 10 juta, ya. Nah, ini resikonya cukup besar ya. Jadi kalau misalkan harga dari saham itu naik,
maka untungnya, eee, akan, lebih besar ya, jika harga sahamnya naik. Tapi jika harga sahamnya itu turun, maka bisa mengalami kerugian yang sangat besar juga, ya. Jadi ini bisa dibilang meningkatkan resiko, ya, atau leverage effects ya. Ya, ini adalah, perbandingan antara transaksi kas dan transaksi, margin, ya. Oke, kita masuk ke short sale, ya. Apa itu short sale? Jadi short sale itu adalah menjual saham yang belum dimiliki dengan harapan harganya itu turun, lalu membelinya kembali di harga yang lebih rendah, ya. Contohnya bagaimana? Misalkan nih saya contohkan saja, eee, pinjam saham. Kita analogikan pinjam saham itu pinjam HP teman, ya. Pinjam HP teman, kita pinjam, harganya 1 juta. Misalkan ini ya, saya analogikan. Harganya HP teman itu tadi 1 juta. Kita pinjam, kita jual HP-nya dengan harga 1 juta. Nah, kalau harganya turun menjadi 700, kemudian kita beli kembali HP yang sama seharga 700, maka kita akan untung 300.000, ya. Namun jika kita sudah menjual dengan harga 1 juta tadi, ya, 1 juta tadi, ternyata harganya itu malah naik, otomatis, ruginya juga tidak terbatas, ya. Jadi kalau di, margin tadi, transaksi margin itu tadi, resikonya cukup tinggi, di short sale itu resikonya lebih tinggi lagi, ya. Jadi seperti itu. Nah, prosesnya kalau di short sale itu ada beberapa tahap atau ada beberapa proses ya. Yang pertama, investor itu meminjam saham dari broker, kemudian setelah dipinjam, dijual saham tersebut ya. Kemudian kalau harga turun, kita beli kembali ya. Terus mengembalikan saham tersebut ya, saham pinjaman tadi kita kembalikan ke broker. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan kita. Makanya kalau, eee harga sahamnya yang dijual tadi tinggi, otomatis kita akan, eee, rugi, mengalami kerugian, gitu ya. Oke, ini, eee, adalah definisi dari short sale. Nah, ini adalah struktur modal yang ada di Indonesia, ya. Kalian bisa lihat di sini ada Menteri Keuangan, ya. Kemudian, eee, ada Otoritas Jasa Keuangan, ya. OJK ini, eee, tugasnya itu mengawasi dan mengatur pasar modal, ya. Kemudian penyelenggaranya di sini ada Bursa Efek Indonesia, ya, kalau di Indonesia ya BEI, ya. Kemudian barulah ada lembaga-lembaga penunjang, ya, di sini ada Lembaga Clearing dan Penjaminan, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan, KSEI, ya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ya, jadi, ini adalah lembaga-lembaga penunjangnya. Kemudian ada juga beberapa saham sekuritas di sini saya cantumkan, nanti kalian bisa, baca lebih lanjut ya. Oke, next, kita masuk ke fenomena underpricing di Indonesia. Jadi apa sih maksudnya, underpricing itu? Jadi underpricing itu sendiri itu kondisi di mana harga saham saat IPO itu lebih rendah dibandingkan harga di hari pertama perdagangan, ya. Jadi IPO itu pada saat IPO otomatis kan itu adalah, pasar primer, ya kan, pasar primer. Itu lebih rendah dibandingkan pada saat, eee, hari pertama perdagangan atau di pasar sekundernya, ya. Contoh sederhananya, ya, ketika harga IPO tadi 1.000, ya, kemudian hari pertama di pasar sekundernya itu 1.300, maka selisihnya itu Rp300 itu adalah yang disebut underpricing. Nah, kenapa ini kok bisa terjadi? Ini bisa terjadi itu biasanya karena, strategi dari
perusahaannya ya, perusahaan yang baru menerbitkan saham di IPO itu tadi, itu untuk menarik investor, ya. Karena dia, takut saham yang diterbitkan itu tidak laku, makanya dia memiliki strategi, memberikan harga yang rendah, ya. Kemudian terjadi karena mengurangi resiko saham tidak laku, ini saya sebutkan tadi. Kemudian adanya asimetri informasi, ya. Adanya ketimpangan informasi antara, perusahaan, mungkin perusahaannya masih baru atau, kurang memahami bagaimana, pasar dari, saham itu sendiri, gitu ya. Lah, kemudian kalau terjadi underpricing dampaknya seperti apa? Kalau terjadi underpricing itu dampaknya yang pertama otomatis bagi investor, dia akan untung, investor IPO ya. Jadi tadi saya sebutkan kan kalau di pasar sekunder dia investor A itu membeli sahamnya di, pasar primer atau di IPO. Ya otomatis dia yang sebagai investor pertama ini tadi, itu dia akan untung cepat. Sementara bagi perusahaan yang menerbitkan saham, ya otomatis dananya akan hilang, ya. Harusnya dia bisa dapat, lebih tinggi ternyata, malah harga di standar saja, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, ya, indeks saham gabungan, ya. Itu adalah sebagai, pengukur kinerja pasar. Jadi indeks yang mencerminkan pergerakan seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. Ya, indeks harga saham gabungan ini fungsinya itu untuk mengukur kinerja pasar secara keseluruhan. Kemudian fungsi keduanya itu sebagai, benchmark investasi, kemudian yang ketiga itu indikator kondisi ekonominya. Jadi kita bisa melihat, semua ini melalui IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan, ya. Jadi kita bisa lihat di situ, eee, kondisi ekonominya bagaimana, ya, kondisi pasarnya bagaimana, itu bisa dilihat dari IHSG. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Eee, saya harap mahasiswa sekalian dapat memahami bagaimana konsepnya secara menyeluruh, ya. Bukan hanya sekadar secara teori, tetapi juga diaplikasikan dalam pengambilan, keputusan investasi, ya. Mungkin silahkan nanti bisa dipelajari kembali materi hari ini dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, bisa sebutkan nama dan NIM-nya ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih, atas partisipasi aktif mahasiswa, sampai kita bertemu lagi di minggu yang akan datang ya, atau pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat